Tidakkah seorang guru yang didakwa menyuruh pelajarnya pulang ke China kerana kurang fasih berbahasa Melayu sedang disiasat Kementerian Pendidikan? Tengok sajalah dekat Thailand, tengok sajalah dekat Indonesia, tak ada pun sibuk nak pleasekan pelancong-pelancong daripada China menggunakan bahasa mereka sendiri. Tetapi kat Malaysia ni, kenapa pula kita nak buat macam tu? Halo guys, selamat datang di informasi. Kali ini kita akan membahas tentang publik Malaysia dihebohkan oleh kabar seorang guru yang diduga mengusir murid keturunan Cina karena tidak mampu berbahasa Melayu, bahkan menyuruhnya pulang ke Cina. Peristiwa ini memicu gelombang kecaman dan membuka kembali luka lama soal relasi antar etnis di negeri jiran. Di waktu yang hampir bersamaan, keresahan sebagian masyarakat Melayu Malaysia terhadap pelang jalan bertuliskan aksara Cina tanpa terjemahan bahasa Melayu juga mencuat ke permukaan. Dua kejadian ini mencerminkan ketegangan identitas yang masih mengakar dalam kehidupan sosial Malaysia. Tindakan guru tersebut, jika benar terjadi, jelas mencerminkan sikap diskriminatif yang tidak sejalan dengan nilai pendidikan. Bahasa memang merupakan identitas nasional, tetapi menegur atau mendidik harus dilakukan dengan adab dan pengertian. Kejadian ini memperlihatkan bahwa ketegangan etnis di Malaysia tidak pernah benar-benar hilang, dan bahasa kerap menjadi titik gesek paling sensitif. Sementara itu, keresahan terhadap pelang jalan berbahasa Cina memperlihatkan kekhawatiran sebagian kelompok mayoritas terhadap kemungkinan dominasi budaya lain di ruang publik. Padahal, penggunaan berbagai bahasa di papan penunjuk, seperti yang umum di Penang, seringkali ditujukan untuk merayakan keberagaman dan menjaga warisan multikultural. Namun dalam iklim politik identitas yang panas, hal seperti ini bisa dengan mudah ditafsirkan sebagai ancaman atau provokasi budaya. Untuk memahami keresahan ini secara utuh, kita perlu menilik perbedaan mendasar antara komunitas keturunan Cina di Malaysia dan Indonesia. Cina Malaysia umumnya masih mempertahankan identitas etnisnya secara kuat. Bahasa Mandarin, Hokkien, dan Kanton masih digunakan luas, bahkan dalam institusi pendidikan seperti sekolah vernakular. Identitas budaya dan sosial mereka tumbuh dalam sistem yang secara struktural memisahkan kelompok etnis, baik lewat sistem pendidikan, tempat tinggal, hingga kebijakan ekonomi, seperti kebijakan Bumi Putera yang mengutamakan warga Melayu. Sebaliknya, Cina-Indonesia mengalami proses asimilasi yang berbeda, terutama pasca Orde Baru. Penggunaan bahasa Mandarin sempat ditekan, perayaan budaya Cina dilarang, dan banyak yang mengganti nama menjadi nama Indonesia. Proses ini memang menyakitkan bagi sebagian komunitas Tionghoa, namun di sisi lain menciptakan keterlibatan yang lebih dalam terhadap budaya nasional. Kini, banyak keturunan Cina di Indonesia yang tumbuh sebagai penutur bahasa Indonesia, merayakan budaya lokal, dan merasa menjadi bagian dari identitas kebangsaan Indonesia, meskipun diskriminasi tidak sepenuhnya lenyap. Perbedaan ini mencerminkan dua model integrasi yang sangat kontras. Malaysia memilih pendekatan multikultural yang cenderung tersegmentasi, di mana komunitas etnis hidup berdampingan namun jarang bercampur secara mendalam. Indonesia, meski melalui cara yang keras di masa lalu, mendorong model asimilasi yang menghasilkan integrasi lebih dalam bahasa dan budaya, meskipun tetap menyisakan trauma sejarah. Cakap pasal Chinese Malaysia, I ada cerita. Hari tu I pergi Penang. Lepas tu, time sampai dekat Fort Ferry tu, I nampak ada satu family Chinese. So, dalam mindset I, bila ada Chinese dekat Malaysia, diorang mesti cakap Mandarin kan? Lepas tu, time diorang cakap tu, diorang cakap macam ni. Jadi, I nampak dekat mananya. Mungkin, mula-mula itu terdengar macam Mandarin lah. Tapi, kenapa macam I tahu tu bahasa apa Bila I dengar balik, diorang cakap, dulu ia balik ke mananya. Diorang cakap bahasa Sunda. I macam kejut. Sepatutnya benda ni biasa je. Tapi kalau dekat Indonesia lah, kalau dekat Penang, tiba-tiba macam pelik. Oh, rupanya dia orang Indonesia, dia orang Chinese Indonesia yang tengah bercuti dekat Malaysia. Lepas tu, dia orang cakap Sunda. So, I sekarang kalau tengok ada Chinese ni, I mesti dengar dia orang cakap apa ni. Bahasa Sunda ke bahasa Mandarin? Macam tu.